Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tetap semakin hari semakin mengasihi Tuhan tentunya, semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, kita harus tetap memilih jalan kebenaran. Sebab di Ulangan 11 ayat yang ke-26, lihat aku ini memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Kita setiap hari diperhadapkan dengan keputusan untuk hidup benar atau hidup najis. Kita mau hidup kudus atau mau hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus memutuskan ribuan keputusan dan kita harus tetap memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memilih jalan kebenaran. Semua keputusan yang kita ambil, semua keputusan yang kita putuskan harus sesuai tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ini mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan, ujungnya kita akan hidup di bawah kutuk. Nah, ini penting sekali. Ini banyak orang nggak sadar ini. Dipikir hidupnya untuk jalanin tujuannya sendiri, jalanin maunya sendiri. Tidak taunya hidup kita ini hari ini setelah kita ikut Tuhan ini, hidup kita menjalani rencana Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Banyak orang memenuhi hasrat hidupnya hanya mementingkan semua hanya untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi kita harus belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus taruh semua keputusan tindakan kita, apapun yang kita mau putuskan, apapun yang kita mau lakukan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kita mau hidup diberkatin Tuhan, simple. Saya ini sudah ngomong berkali-kali, kalau kita ini mau ngikutin suara Tuhan, dengerin suara Tuhan, ngikutin jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, Tuhan tuh pasti bikin sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya kita ini susah sekali dengar kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau daging kita lebih menguasain, apalagi kalau daging kita ngontrol dan mengendalikan begitu rupa, ujungnya hidup kita akan kacau dan berantakan. Tapi kita harus memilih mendengarkan suara Tuhan, baru kita akan menikmatin semua janji Tuhan. Ini di ayat yang ke-28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Kita harus memilih hidup di dalam berkat, hidup diberkatin Tuhan. Kita harus memilih jalan kepada firman Tuhan. Kita harus, putusan kita, semua tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita ini hari ini hidup ngawur sembarangan, tindakan kita semau kita sendiri, kita akan tuai dari apa yang kita perbuat. Lupa, bukankah Yesus sudah mati di kayu salib sudah membebaskan kita dari kutuk? Yes. Memang penebusan Yesus di kayu salib sudah menebus dosa kita dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Kutuk dosa itu dipatahkan. Makanya setiap orang percaya kepada Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Percaya kepada Dia memiliki kehidupan kekal. Tetapi setelah perjalanan ngikut Yesus ini kan ada prosesnya. Bukan semuanya everything langsung mendadak tiba-tiba selesai. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak mau hidup di dalam kebenaran, kalau kita hidup mau kita sendiri, kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri, akhirnya apa? Ya setan ambil keuntungan di dalamnya. Memang semuanya tentang kutuk ini sudah diselesaikan di kayu salib, tetapi ada kutuk yang akan datang menimpa kita kalau kita nggak hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam dosa otomatis upah dosa adalah maut. Di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti ada alasannya dulu. Apa? Dosa. Karena iblis sampai hari ini mencari kesempatan ini. Makanya kita jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Di Efesus 4 ayat 27, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu tahu persis kita ini anak Tuhan. Setelah kita bertobat dan balik kepada Tuhan, kita jalan bersama Tuhan. Iblis tidak pernah terima. Dulu kita ini miliknya Dia, sekarang kita ngikut Tuhan, makanya dicari kesempatan yang tepat untuk menghabisin kita. Ingat gak Yesus sendiri setelah dibawa perjalanan dari padang gurun, mulai Lukas pasal yang keempat nih, Yesus sendiri dicobain iblis di padang gurun.
Setelah iblis tidak bisa mencobain Yesus, di ayat yang ke-13-nya, di Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 ini ngomong begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik loh. Setan selalu nunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Waktu kita lemah, waktu kita dipengaruhi oleh daging, waktu kita dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan. Itulah tempat di mana setan bisa masuk dan menggagain kita. Ya, salah satunya menyeret kita. Dosa membuat setan bisa menguasai kita. Makanya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis dengan orang marah, ngamuk, kepahitan, benci, kecewa, jengkel. Itu membuat kesempatan kepada iblis untuk ngambil keuntungan kepada kita. Sampai hari ini iblis tidak akan pernah terima. Ingat nggak? Di kitab Matius dijelaskan kalau setan itu sudah diusir, dia mengembara mencari tempat perhentian. Kalau tidak mendapati tempat perhentian, dia ingin balik lagi ke tempat yang lama. Ketika seseorang dilayani pelepasan, setan yang keluar itu tidak akan pernah terima. Dia akan selalu klaim bahwa tempat yang pernah diusirnya itu dari miliknya loh. Dia akan bawa 7 teman yang lebih jahat daripada untuk menguasai rumah itu. Makanya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Dosa membuat kutuk datang kepada kita. Ini penting sekali ini. Jangan everything semuanya, Pak, semuanya kan sudah ditebus di kayu salib, semuanya sudah selesai. Jadi kita hidup tenang-tenang saja, kita hidup mau sendiri. Oh, kamu dihajar iblis nanti. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, setan akan habisin kamu. Di 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu maksudnya. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis dalam hal apapun juga. Di Efesus 6 ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dosa membuat kita tidak memiliki perlindungan Tuhan. Kita nih hidup telanjang tanpa perlindungan Tuhan kalau kita ini hidup dalam dosa. Kutuk akan menghajar kita. Sebenarnya Tuhan nggak pernah hajar kita, tapi kita sendiri memberi diri kita sendiri itu digagain setan. Karena apa? Kita memilih melakukan dosa. Kita memilih melakukan hal yang najis dan kotor dan melakukan hal yang menentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan nggak pernah bikin kita ini bangkrut, kere, miskin, dan melarat. Tetapi kita sendiri memilih untuk hidup tidak benar, memilih hidup di dalam dosa, sehingga setan punya kesempatan untuk menghabisin kita. Ya, kita sebagai orang Kristen harus belajar nih, tahu ini, setiap hari minta dikuduskan, setiap hari minta disucikan, setiap hari minta dimurnikan hatinya. Semakin hari semakin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Baru kita memiliki otoritas. Di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ini akan memiliki kuasa dan otoritas kalau kita ini hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan. Kita memiliki otoritas kalau kita ini benar-benar nempelnya kepada Tuhan. Kita harus tunduk dulu kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa melawan iblis dan iblis lari daripada kita. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang bisa ditelannya itu termasuk orang Kristen yang buka celah. Hidupnya tidak dikuasain firman, pikirannya dikuasain oleh hawa nafsu dan keinginannya, dikuasain emosi, dikuasain amarah. Akhirnya buka celah sama setan. Akhirnya tidak heran banyak orang ngakunya ke gereja, banyak orang ngakunya Kristen, bahkan banyak orang pelayanan tapi babak belur. Kenapa? Daging yang menguasai. Ketika seseorang dikuasain keinginan daging dan hawa nafsunya, mudah sekali setan bisa jerumuskan pakai tipu daya, jerat, dan akhirnya terhilang. Kita meski sadar diri sampai hari ini, kita meski tahu bahwa kita harus memilih untuk hidup di dalam berkat, bukan memilih kutuk. Kalau engkau memilih kutuk, artinya engkau memilih hidup ngawur tanpa perlindungan Tuhan. Memilih kutuk adalah hidup di dalam dosa. Kamu bisa hidup dengan kepahitan, dengan luka batin, nggak mau hidup kudus, hidup berzina, hidup kumpul kebo, melakukan banyak hal semaumu sendiri.
Kamu bisa lakukan, kamu pikir hidup ini hanya sekali, dan kamu bisa nikmatin segala sesuatunya hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, dan ujungnya engkau akan binasa. Binasa kekal. Setelah kita ini ngikut Tuhan, keputusan hati kita untuk mencari Tuhan harus ada dalam batin kita. Waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan. Tuhan akan bawa kita mengalami kemenangan hari demi hari. Tuhan akan bawa kita dalam level kehidupan yang berbeda, menikmati semua kasih karunia dan anugerah Tuhan, menikmati semua berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Pada kenyataannya, kalau semua sudah selesai di kayu salib, nyatanya banyak orang percaya yang sudah percaya, ngaku percaya Yesus, tapi tidak bisa menikmati semua berkat Tuhan. Karena ada bagian yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, dan ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Hidup benar, hidup kudus, hidup ngikutin kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Setan sampai hari ini masih mengaum-ngaum, mencari orang bisa ditelannya dengan pakai tipu daya yang halus sekali untuk menjerat orang. Bisa kelihatan rohani, orang bisa kelihatan rajin ke gereja, tapi hatinya bisa jauh dengan Tuhan loh. Dia pakai tipu daya begitu rupa, membuat mata hati orang itu bisa dibutakan loh. Dibutakan dengan banyak hal. Dibutakan tanpa disadarin. Orang bisa melayani Tuhan, tapi hidupnya dipimpin oleh ego dan hawa nafsu dengan keinginannya. Sehingga tidak heran hidupnya di bawah kutuk terus-terusan. Jatuh dalam dosa, hancur keluarganya, berantakan. Bapak Ibu, banyak sekali saya temuin orang-orang Kristen dari keluarga yang biasanya cerai, anaknya ngikutin cerai. Karena apa? Ada kutuk. Kenapa kok kutuk itu bisa datang menyerang? Bukankah dia ada percaya Yesus? Karena dia hidup di dalam dosa. Ada kutuk keturunan dipatahkan kalau kita ini hidup di dalam Tuhan loh. Kutuk itu akan datang, habisin kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang hidupnya kacau, amburadul, berantakan. Karena dia pikir hidup semuanya maunya dia sendiri dan semuanya sudah diselesaikan di kayu salib, dan dia hidup nyantai-nyantai saja. Nggak taunya setan malah gagai dan kuasain. Loh, hari ini kita mesti ngambil keputusan setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus seizin Tuhan, semau Tuhan. Ini benar nggak Tuhan dimuliakan? Ini benar nggak Tuhan diuntungkan? Bukan mau kita sendiri. Kalau kita ini mau hidup seenak kita sendiri, semau kita sendiri, kita tuh bisa melakukan apapun juga. Tapi ujungnya kita akan terima tanggung dan akibatnya. Dari semua keputusan yang kita ambil yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keputusan kita sendiri, keputusan daging dan hawa nafsu kita sendiri, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil ini. Semuanya ada konsekuensinya. Kita akan lihat keputusan yang salah yang diambil oleh para hamba-hamba Tuhan, ujungnya akan hancur dan berantakan. Kita lihat keputusan yang salah diambil oleh Saul, ujungnya dia ditolak Tuhan. Keputusan yang diambil oleh Raja Usia, ujungnya dia juga ditolak Tuhan. Kita harus mengambil keputusan yang benar untuk menikmati semua janji dan berkat Tuhan. Bahkan keputusannya Yudas untuk mengkhianatin Yesus pun akan menghancurkan hidupnya, membuat dia mati dalam kekekalan. Tetapi keputusan Petrus ketika dia bikin kesalahan, menghujat Tuhan, mengkhianatin Tuhan, dan dia bertobat, dia dipakai Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, jangan pernah salah kita memilih, memutuskan untuk mengambil kutuk, bukan menerima berkat. Ingat, semua keputusanmu akan menentukan masa depanmu. Apapun itu. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita seperti apa. Kita tinggal pilih aja, kita mau pilih berkat atau pilih kutuk. Itu tergantung dari apa yang kamu hidupin selama ini. Hari ini, apapun yang kita nikmatin hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita putuskan, apa yang kita perbuat di masa lalu. Kalau masa lalu kita menikmati semua kebaikan, kebajikan, kita hidup dalam kekudusan, kesucian, hidup dalam doa dan penyembahan, hari ini tentunya hidupmu akan disertai dan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau hidupmu ngawur, sembarangan, berantakan, kotor, najis, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau hari ini ketemu trouble. Kamu menikmati trouble dan masalah yang tambah rumit dan tambah kacau. Dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan kemurnian hati, bertobat dan balik kepada Tuhan. Tuhan mau kok
kita ini bertobat balik kepada Tuhan. Hanya dibutuhkan kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Saya nggak habis pikir dengan banyak orang yang nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Toh ujungnya kita akan pasti kebentur tembok. Toh dari semua keputusan yang ngawur kita ini, ngawur kita semau kita sendiri, toh ujungnya nanti kita akan kebentur-bentur dan kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Tetap balik kepada Tuhan. Lu ngapain kita buang waktu muter-muter, kebentur-bentur sampai sakit dan waktu terbuang banyak? Bukan jauh lebih baik kita ngikuti apa yang Tuhan mau. Ngikutin ketetapan Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat ini akan datang kepadamu apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu dan kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kau dengar firman, ngikutin jalan ketetapan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan akan berikan berkat itu. Nanti baca di Ulangan pasal yang ke-28. Semuanya berbicara tentang berkat 1-14 nih. Dan kutuk jika kamu tidak mendengar Tuhan Allahmu, perintah Tuhan Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain. Dengerin baik-baik. Kita mesti ngikutin loh. Step by step langkah hidup kita itu mengikuti apa yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Banyak hal yang Tuhan janjikan, banyak hal yang Tuhan mau limpahin kepada kita, mau Tuhan percayakan kepada kita, nggak sampai kita terima karena apa? Kita memilih, memutuskan semau kita sendiri, hidup kita sendiri. Banyak hal yang harusnya kita terima, jatah yang besar itu nggak sampai ke tangan kita karena kita belum bisa dipercaya Tuhan. Karena kita masih memutuskan semua keputusan kita sesuai keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kalau kita ini masih memutuskan semua apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sesuai dengan keinginan daging dan hawa nafsu kita, ujungnya kita tidak akan pernah menikmati semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak akan menikmati semua berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Bagian kita hari ini adalah menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mau dengerin suara Tuhan. Mau dengaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup kita hari ini itu menjalankan kehendak Tuhan, bukan menjalankan kehendak kita sendiri. Banyak orang menjalankan keputusannya sendiri, tujuannya sendiri, hidupnya sendiri. Tidak heran dia tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Padahal Tuhan siapkan satu garis akhir, satu pencapaian, satu posisi yang Tuhan siapkan dengan hal yang ajaib dan besar. Tapi orang lebih banyak memilih jalannya sendiri, maunya sendiri. Lah kalau kita ini mau memilih jalan sendiri ya kita kan nggak akan mencapai destinasi tujuan akhir bersama Tuhan. Hidup kita hari ini kan mau menikmatin semua segala sesuatu yang ajaib bersama Tuhan, kebaikan, kebajikan, kemurahan yang Tuhan janjikan kepada kita. Baru hidup kita akan menikmatin semua hal yang besar yang Tuhan janjikan. Banyak orang Kristen nggak nyampe destinasi Tuhan. Hidupnya dipimpin daging, hidupnya dikuasain hawa nafsu, dikuasain emosi, dikuasain amarahnya, dikuasai keinginannya. Bagaimana mungkin bisa dipercayakan perkara ilahi? Hidupmu juga bisa kelihatan sukses secara duniawi, secara materi, tapi di sisi lain kau tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Bukankah hidup kita yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melebihi apapun juga di muka bumi ini. Hari ini bagian kita adalah menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan yang lain. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, kita tambah hari tambah ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan ilahi, menikmatin semua berkat yang Tuhan janjikan. Bukan kita memutuskan jalan kita sendiri, semau kita sendiri. Lu pilihanmu hari ini, engkau mau pilih berkat atau pilih kutuk. Kita bisa mau memilih berkat, tapi dengan kelakuan dan tindakanmu, sebenarnya engkau bisa memilih kutuk. Dari apa? Dari perbuatanmu. Dalam hatimu kamu bisa pingin diberkati, pingin diurapi, pingin dipakai Tuhan. Tapi pada kenyataannya hari ini, kamu memilih keinginan daging dan hawa nafsumu. Ujungnya, kamu akan menikmatin perbuatan dagingmu sendiri. Harus kita punya komitmen bersama Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan mau kita sendiri. Ikut Tuhan itu ngikutin rencananya, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Bukan hidup seenak kudelnya dewe. Jalanin maunya sendiri. Hidup seenak persendiri. Akhirnya mengawur dan berantakan. Saya melihat ada orang-orang yang dikuasain emosi dan hawa nafsunya.
keluarganya hancur dan berantakan, hubungannya dengan orang lain rusak dan kacau. Karena apa? Daging yang menguasai, hawa nafsu yang menguasai. Ini daging perlu dimatikan setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dengar kehendak Tuhan, kita dengar suara Tuhan setiap hari, dagingmu pasti mati loh. Dagingmu pasti mati. Orang yang mati daging, hidupnya tidak akan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Pasti hidupnya tambah hari tambah dipakai Tuhan, tambah hari tambah diurapin Tuhan. Tapi kalau orang ngikutin maunya sendiri, keinginan daging dan hawa nafsunya, ujungnya akan hancur dan kacau, rusak dan berantakan. Bapak Ibu, pilihanmu hari ini untuk memilih berkat. Dan engkau harus hidupin, dengar suara Tuhan dan lakukan. Tapi di sisi lain kamu bisa mengikuti hawa nafsumu, tanpa kamu sadari kamu memilih kutuk dan hidupmu akan hancur dan berantakan. Tuhan berikan kehendak bebas kepada kita kok. Tuhan tuh gak paksa kita seperti robot, harus begini, harus begitu. Semuanya terserah keputusan kita. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan lakukan hal yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita ini ngaku mulutnya mencintai Tuhan, tapi hatinya busuk dan jauh daripada Tuhan, kita bisa melakukan rutinitas agamawi, tapi kelakuan kita mencerminkan orang yang tidak mengasihi dan mencintai Tuhan. Seseorang yang mencintai dan mengasihi pasangannya, dia akan hargain pasangannya. Dia hargain isi hatinya. Itu pasti dia jagain dengan baik. So pasangannya tetap disayangin, dimiliki, dicintai, bukan untuk dilukai. Tapi kalau orang yang mulutnya ngaku cinta, tapi kelakuannya menyakitin, melukai, dia sebenarnya tidak cinta. Dia hanya mau tubuhmu saja. Dia mau hartamu mungkin. Dia mau kebutuhan jasmaninya yang dipenuhin. Tapi sebenarnya dia nggak mengasihi sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi sungguh-sungguh, dia bahkan rela berkorban loh. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Semua tindakan kita, semua sikap kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang hidup dalam kekudusan, kesucian, ngerti kebenaran. Dia tahu arti mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsunya, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketetapan nilai, bukan hidup seenak perutnya sendiri. Amin. Hidup kekristenan itu bukan hidup menjalanin keinginanmu, memuaskan hawa nafsumu. Kalau keinginan dan hawa nafsu kita yang dipuaskan, tidak akan pernah puas-puas. Mau apa? Harta, kekayaan, seks, apalagi. Tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kepuasan batin kita itu hanya pada pribadi Yesus. Kalau kita ngalami Yesus, kalau kita mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, ngalami Tuhan secara pribadi, hidupmu akan dipuaskan. Kamu gak butuh apa-apa. Memang kamu gak butuh apapun untuk memuaskan dirimu. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Justru waktu kita mencari Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tuhan akan berkatin kamu. Tapi banyak orang lupa diri. Yang dikejar bukan Tuhan. Yang dipuaskan bukan hati Tuhan, disenangkan hati Tuhan, tapi dipuaskan hawa nafsu dan keinginannya. Malah jatuh, malah hancur, malah berantakan dan kacau. Puji Tuhan, hari ini kasih karunia Tuhan masih tersedia kok. Masih tersedia. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti terima. Dan Tuhan sanggup memulihkan. Hebatnya Tuhan kita. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa dengar firman hari ini. Kau yang hidup kacau, hidup dipimpin daging, hidup di hawa nafsu, hidup di bawah kutuk, hari ini ada kemenangan di dalam Kristus kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini, anak-anaknya itu diberkati. Tuhan mau hidup kita menikmatin semua kebaikan dan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmatin semua janji Tuhan, semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan mau itu. Tapi setan di sisi lain selalu melihat kesempatan. Kalau kita buka kesempatan, kita akan habis ditelannya, dibikin hancur dan babak belur. Hari ini kita mesti nempel sama Tuhan setiap saat. Hati kita nempel kepada Tuhan. Hati kita sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melebihi apapun juga di muka bumi. Baru Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Saya berdoa, keputusanmu hari ini untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketetapan, akan membuat perjalananmu diberkati Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, Bapa, dalam nama Yesus.
Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang masih melakukan dosa, hidup dalam kenajisan, kekotoran, hidup dikuasain hawa nafsu dan keinginannya, dan hidup di bawah kutuk, hamba-Mu patahkan dalam nama Yesus. Berikan kemampuan setiap orang yang mendengar firman itu hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan dalam kekudusan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan dan hidup memilih untuk diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah untuk bagi setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini, diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Biar mereka ambil keputusan untuk hidup benar dan mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Roh Kudus terus bimbing, arahkan setiap orang yang mendengar firman ini dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu materaikan firman ini dengan darah Yesus, terpatri dalam loh batin kami sampai kedalaman, sehingga kami bisa menghidupi, melakukan, nempel firman ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami patahkan setiap kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk perzinahan, kutuk kemelaratan, kutuk apapun yang masih mengikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Mulai hari ini, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, menikmatin janji Tuhan, menikmatin berkat Tuhan. Kami mau hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih. Kamu berdoa untuk orang yang sakit Tuhan, oleh bilur Yesus, oleh Daris, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda menyertai. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.